Al-Faslu Tsani, pasal yang kedua, ikut tahdhiri dalam peringatan, memberikan kewaspadaan min hawa nafsi, dari ajakan nafsu. Pasal kedua tentang menghindar, berlaku waspada terhadap hawa nafsu. Fa inna ammarati bisu'i ma ta'ayyad min jahliha binadhi syaibi wal harami. Fa inna ammarati mongko sak temene nafsu sing ngajak-ajak bisu'i kelawan elek. Fa inna ammarati mongko te nafsu ku sing ngajak-ajak bisu'i kelawan sing elek iku mata'adzat ora gelem nrimo nasihat apa ammarati. Fa inna ammarati mongko sak temene nafsuku sing ngajak-ajak bisu'i kelawan perkara elek iku mata'adzat ora gelem nrimo nasihat apa ammarah min jahliha, sebab bodhone ammarati, tidak taunya ammarati binadhir syaibi kelawan peringatan uban, peringatan oleh uban wal harami dan ketuaan. Sungguh sebab kebodohannya nafsu amarahku tidak mau menerima peringatan uban dan ketuaan. Sungguh sebab kebodohannya nafsu amarahku, nafsu yang mengajak kepada kejelekan, tidak mau menerima peringatan uban dan ketuaan. Saudara-saudara, sudah kita membahas sekuel pertama, bagian pertama dari Burdah tentang apa kemarin? Kalau istilahnya Arul itu bucin kan, bucin ya Pak. Tak boleh ini bucin ya Allah. Ya, sesudah kemarin bicara tentang memori, bicara tentang rasa rindu dan kangen, maka hari ini memulai sekuel yang kesekian, yang kedua, yaitu tentang tahdzir, peringatan bahayanya hawa nafsu. Ya, jadi Burdah ini ada beberapa tema, ada beberapa bab pasal, ada Isra Mi'raj, ada mukjizat, ada kelahirannya Kanjeng Nabi, ada munajat. Ya. Ini yang kedua, ini tentang menghindar dari hawa nafsu. Jadi seperti film, ya, qasidah. Qasidah itu rangkaian syair-syair, itu dibagi dari beberapa bagian. Ya, ini seperti film, itu ada masanya di sekolah, terus masanya di lapangan, ono ning Malioboro, sekuel-sekuelnya begitu. Ini yang kedua tentang peringatan bahaya dari hawa nafsu. Sesudah musannaf menyatakan keengganan menerima nasihat dan peringatan dari uban, ternyata penyair menyadari kesalahannya. Dari mana kita tahu bahwa penyair menyadari kesalahannya? Dari beliau menganggap bodoh apa yang dilakukan oleh hawa nafsunya, min jahliya,
Jadi dia sudah mencela dirinya sendiri. Ya, berarti dia sudah menyadari kesalahannya, menyadari kekurangannya. Bagaimana mungkin dia menolak nasihat dari uban yang ada di kepalanya? Padahal ini sesuatu yang jujur, sesuatu yang mengingatkan kita, dan dia tulus, mahattanin nusha dan seterusnya kemarin. Jadi dia menyebut apa yang ada dalam dirinya, hawa nafsunya, itu sebagai sesuatu yang bodoh karena melalaikan atau mencueki peringatan dari uban. Saya rasa apa yang disebut dengan nafsu, ya, ada dua istilah nafsu yang sering kita dengar. Yang pertama, nafsu ini Imam Ghazali ngendikan, yang pertama, nafsu ini artinya jiwa. Ya. Kalau jiwa, nafsu ini jiwa, berarti nafsu ini adalah intinya manusia. Sebab manusia itu terdiri dari jiwa, raga. Ya. Jadi jiwa itu esensi. Jauhar itu inti, substansi. Ya. Ada arat, ada jauhar. Kalau orang yang filsafat, arat itu ada lainnya, ada penampilannya. Ya. Jauhar itu intinya. Ya. Intinya manusia itu adalah di dalam jiwanya. Nah, itu yang pertama. Orang sering bilang jiwa itu maksudnya adalah hal yang terdapat, hal yang merupakan inti dari manusia. Yang kedua, orang bilang nafsu itu maksudnya adalah hawa nafsu. Ini beda, ya. Jadi nafsu yang kedua yang sering diomongkan orang itu maksudnya adalah hawa nafsu. Ya. Nah, nafsu dalam pengertian yang kedua ini adalah potensi yang ada dalam diri manusia. Jadi nafsu dalam pengertian yang kedua ini bukan nafsu dalam pengertian jiwa, beda. Jadi nafsu di sini artinya potensi. Potensi yang ada dalam diri manusia, dan itu potensi yang mengajak kita untuk makan, bilang lapar, bilang pengen bekerja, pengen bergerak, pengen melihat, pengen. Ini potensi nafsu. Dan inilah kita ini yang membedakan kita dengan malaikat. Malaikat gak punya nafsu, ya. Malaikat gak punya nafsu. Kita ini ada nafsu. Ya, melana memoido nafsu, sehingga itulah terjadi pergumulan di sini. Itulah menariknya manusia. Ya. Jadi semua orang punya potensi nafsu. Semua seperti hewan. Kita ini seperti hewan karena kita ini hayawanun natiqun. Ya. Kita ini hewan, tapi artinya kita sama-sama dia ini punya nafsu, tetapi yang membedakan kita dengan dia adalah kita ini diberi potensi oleh Allah, yaitu akal. Itu yang membedakan kita dengan makhluk hidup yang lain. Jadi sama-sama punya nafsu, tetapi kita diberi potensi lain yang disebut akal. Yang hebatnya akal itu adalah kemampuan berpikir, kemampuan mendialogkan apa yang menjadi nafsunya dengan yang lain, apa kemungkinan-kemungkinannya. Ini namanya akal, ya. Dan inilah hebatnya manusia. Jadi punya potensi akal, potensi berpikir. Sama lihat kopi, sama enak kopi ini. Kepengen ngombe kan? Pengen. Tapi sama nafsumu itu kepengen, sama pikir.
Lah ya nek tapi tahu bisa ini hal itu diguyur sak ngene akeh gitu. Lah nanti mungkin bak ngaji lah mungkin nek isi ono. Tapi kan inilah sebenarnya ya kan terjadi pergumulan di dalam diri kita. Ya. Jadi ada nafsu. Sama lihat tempe 2, 3, 4 tempe. Sudah makan 1. Aduh, kok kayaknya enak sekali. Padahal jatahnya siji. Ya. Ini tempe ini gimana? Sama mikir. Disitulah sama berpikir. Disitulah pergumulan antara nafsu dan akal. Disinilah hebatnya manusia. Oke. Dan secara nafsu ya ada orang membagi banyak hal ya. Nafsu ada beberapa, tetapi saya ingin menjelaskan di sini keadaan nafsu. Keadaan nafsu yang kita miliki masing-masing kita kemungkinannya itu ada 3. Yang pertama yang disebut di dalam bait kita ini, nafsu yang pertama adalah nafsu ammar. Nafsu ammarah bisu. Ammarah mubalaghah dari amir yang memerintah, mengajak, menginstruksikan. Jadi nafsu yang mengajak kita selalu berbuat buruk, ammarah bisu. Ya, nafsu ammarah bisu yang mengajak manusia pada hal-hal yang buruk, ya. Hal-hal yang rendah, hal-hal yang tidak mutu. Nah, ini namanya ammarah bisu, ya. Disebut di dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa ammaratun bisu. Ya. Ini nafsu yang mengajak kita untuk menuruti syahwat, nafsu yang mengajak kita untuk iri, mengajak kita untuk marah, mengajak kita untuk musuhan. Pokoknya hal yang mengajak kita buruk namanya ammarah bisu. Ya. Keadaan yang kita kadang dikuasai oleh begini, ini nafsu yang begini, ini nafsu ammarah bisu. Yang kedua, saudara-saudara, nafsu yang disebut nafsu lawwamah. Nafsu lawwamah seperti dalam Quran, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ya. Apa yang disebut nafsu lawwamah? Itu potensi manusia yang belum stabil, yang berubah-ubah, yang kadang patuh, kadang delewer, kadang manut, kadang maksiat, kadang eling, kadang lali, kadang delewer, gitu. Oleh karena itu dia menyebut diri yang nafsu lawwamah. Kenapa lawwamah? Tukang mencela. Dia mencela dirinya terus. Mencela, ya Allah lah mono ya tak lakoni, menyesal. Ya lawwamah. Dia mencela dirinya karena kadang sadar, ya Allah kayak gitu kok tak lakoni. Nah ini. Karena itu lawwamah, ya. Ini nafsu yang belum stabil, ya. Yang ketiga, saudara-saudara, nafsu namanya mutmainnah. Ya, ini yang ada di dalam Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nafsu mutmainnah, nafsu yang tentu saja sudah potensi yang ada dalam diri manusia, kebalikan dari ammarah bisu. Nafsu ini mengajak pada hal yang positif, yang baik, yang sehat, yang mulia, yang terhormat, menahan diri, tidak melampaui batas. Ini namanya
mutmainnah, tenang. Nafsu potensi yang sudah tenang. Oleh karena itu wong mati disebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Orang yang sudah mati nafsul mutmainnah, dia sudah nggak bisa apa. Iya, sudah diam. Ya. Inilah saudara-saudara tiga keadaan nafsu yang kita semua itu barangkali adalah dalam ketiga nafsu. Mari kita lihat diri kita masing-masing, apakah kita ini dominannya amarah atau dominannya lawama, atau alhamdulillah sudah sampai tingkat mutmainnah. Ini yang harus kita lihat ya. Kalau orang sudah bisa sampai di tingkat mutmainnah, sudah istiqomah di situ, luar biasa ya. Ini mungkin kita capai semuanya, bukan sesuatu yang tidak mungkin ya. Dan itulah saudara-saudara hebatnya kita sebagai manusia, kalau kita bisa menguasai nafsu kita. Paham? Jadi nafsu ini ada terus, sesuatu yang terdapat ada dalam diri kita. Jadi gak mungkin dihilangkan, gak mungkin dimusnahkan. Yang mungkin adalah dikendalikan, yang mungkin adalah dikuasai. Ini namanya nafsu kita, tidak bisa dihilangkan ya. Dan orang yang menguasai nafsu itu disebut, kalau Kanjeng Rasul Muhammad SAW menyebut orang ini orang yang pintar. Nabi ngendikan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar, orang yang mampu mengendalikan dirinya, orang yang mampu memanage dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia berkarya untuk masa depannya, untuk sesudah kematiannya. Orientasinya apa yang dia lakukan hari ini, orientasinya nanti akhirat. Ini orang yang pintar. Berarti kebalikannya orang yang bodoh atau disebut al-ajizu, orang yang ajiz, lemah. Orang yang lemah, al-ajizu man atba'a nafsahu, orang yang nuruti hawa nafsunya. Man atba'a nafsahu hawaha wa tamanni wa tamanna 'ala Allahi al-amaliyah. Dan orang itu berangan-angan terus, paling ku Gusti Allah ngapura aku, paling ku Gusti Allah ngapura aku. Ini wong sing lemah sebenarnya. Ini. Jadi Kanjeng Rasul menyebut orang yang mampu mengendalikan dirinya sebagai orang yang pintar. Imam Ghazali menyebut orang begini orang yang bahagia. Beliau ngendikan dalam Ihya as-sa'adatu kulluha fi ayyamlika rajulu nafsahu. Yang namanya kebahagiaan itu kalau orang mampu menahan dirinya, menahan nafsunya. Sebaliknya wasyaqawatu fi antamlikahu nafsu, orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya, ini orang yang syaqawa, orang yang ciloko. Imam Ghazali. Oleh karena itu sekarang Kanjeng Rasul Muhammad SAW menyebut yang namanya perang besar itu bukan perang melawan musuh yang nyata, tetapi perang melawan hawa nafsu dirinya, dan itu bukan 1-2 tahun sekali, dan itu adalah setiap hari, setiap kali ya. Jadi para sahabat merasa gembira, bereuforiya habis menang dari perang Badar. Nabi bilang itu ora apa-apa nih karo perang sing luwih gedhe. Perang melawan hawa nafsu. Ya.
Jadi hawa nafsu ini sesuatu yang ada terus dalam diri kita. Yang kita harus lakukan adalah ngerem hawa nafsu, menahan hawa nafsu, supaya yang menang adalah akal kita, kemanusiaan kita, bukan kehewanan kita. Ini yang betul. Ya. Sebab kalau yang menang itu adalah kemanusiaan kita, maka kita lebih hebat dari malaikat. Ya kan? Kenapa manusia lebih hebat dari malaikat? Malaikat kayak mesin, kayak apa? Kayak robot, ya. Jadi otomatis gitu. Ayo tahlil, tasbih, orang mengo, orang aneh menungso antik epol. Ayo ngaji. Ono bangulo tuku bangulo dhisik, ono es krim sik tak tuku es krim dhisik, ya. Sik gurune teko, dari gurune teko. Iki medos. Ini jadi menungso antik gitu, ya. Ada sesuatu yang diingat tapi ada serba-serbinya, ada warna-warninya, ya lagi. Luar biasa. Sebaliknya, kalau manusia kalah dengan hawa nafsu, dia justru dikuasai oleh nafsunya, dia bisa lebih buruk dari binatang. Jadi kita ini sesama hewan, sesama makhluk hidup, sesungguhnya setara, ya kan? Tetapi saat hawa nafsu itu menguasai kita justru lebih buruk dari hewan. Perhatikan, ini serius. Mari kita lihat manusia kita ini, diri kita ini luar biasa, jeleknya kita. Kita lihat, sama lihat nggak National Geographic itu? Apa singa menerkam, apa macan makan apa, hiu makan apa, ya? Singa makan kijang, makan, ya sudah. Kalau sudah dapat satu sudah 2 hari 3 hari dia nggak mangan pangan itu kalau singa. Hiu juga gitu, paus juga gitu. Sudah makan baru lupa ya sekarang itu, lo ya sepok, warak. Ini kalau hewan teman kita juga makhluk hidup, tapi dengan manusia luar biasa. Dia tidak cukup dengan kita satu, ya. Dia tidak cukup berasnya 1 kilo. Dia perlu berasnya itu 3 ton. Padahal butuhnya berapa sekilo, itu untuk berapa pekan gitu. Dia nggak mau. Dia sebenarnya cukup, sawah itu cukup 1, 2 petak cukup, tapi dia nggak mau. Dia bukan hanya khawatir terhadap dirinya, dia khawatir terhadap anaknya, dia khawatir terhadap cucunya, dia selesai terus luar biasa. Gitu? Sudah cukup, mamanya punya sepatu apa sih? Sepatu apa sih ngapain? Nikel, mamanya nikel. Adidas, sudah. Itu ada gaya baru lagi, apa? Model baru. Ini mah wes. Podo model ya, diganggu ya mampu. Ya, menungso. Ya. Ya kan? Ini mohon maaf ya, kalau sudah begini nih manusia dikuasai oleh nafsu. Paham ya? Inilah bedanya kita dengan sesama makhluk hidup. Kita ini lebih parah. Ya. So kadang yang kita makan itu bukan sekedar nasi. Kalau singa, kalau ini makannya dia oke lah. Makannya itu daging sudah. Kalau kita bukan hanya nasi, yang kita makan itu ya aspal, kadang ya beton,
kadang ya minyak, ya Allah, kadang bahkan ya kita makan racun, kadang kita makan, sehingga gara-gara kita tidak amanah, itu bumi itu menjadi ambyar. Cari nih sob catering. Iya, biji kempot. Jadinya ambyar. Kenapa? Kita nggak melihat ini sebagai sebuah keharmonisan alam. Kita membuang sampah seenaknya, tidak mikir menjadikan aliran sungai sebagai tempat pembuangan. Nah, itu gimana? Tidak mikir, kita tidak berpikir. Kita maunya itu hanya nafsunya, ya buang-buang saja. Ini salah. Ya, inilah yang harus kita lihat ya dalam diri kita. Apa yang menjadi peringatan dari Imam Busiri hari ini terkait dengan penguasaan nafsu ini penting sekali. Sebab seperti katakan Rasul, seperti Imam Ghazali, orang yang mampu menguasai diri, orang yang bahagia atau orang yang cerdas. Berarti sebaliknya, orang yang dikuasai, dirinya itu dikuasai oleh nafsunya. Kenapa? Karena nafsu itu bagian, bagian dari dirinya. Mestinya dia ini bisa menguasai tool ini. Buka toolnya. Mohon maaf, hari ini kita lihat semua orang punya handphone dan semua orang senang dengan WA, ya. Opo dibuka, seterusnya dibuka, ya Allah. Mohon maaf itu, ya Allah, ya itu pakai boleh lah, Facebook lah, apa sih, Instagram lah, enggak apa-apa, lo dibuka. Ini kan bukannya itu menghilangkan kita daya cerdas kita, karena kita dikuasai. Ini salah. Boleh punya itu, boleh sama dengan punya sepatu, boleh punya sepeda motor, boleh. Tapi jangan sampai itu tuh menguasai kita lah yang menguasai dia. Ini namanya orang yang pintar. Mari kita lihat ini. Nah, mari kita lihat. Ya. Wala a'adat minal fi'lil sebelumnya, ini masih belum tadi ya, kelupaan ya. Terkait dengan hawa nafsu ini, penyair mencela dirinya dengan kebodohannya. Karena apa? Karena apa? Nafsunya itu tidak mau tahu dengan peringatan yang telah diberikan oleh ubah, oleh ketuaan. Orang tambah tua mestinya semakin tua semakin ya mendep, tidak kepala semakin brojal. Ini usia semakin tua ya tambah tunduk ini ya. Ini peringatan yang diberikan oleh Imam Busiri terkait dengan nafsunya ya. Wala a'addan lan orang nyapke opo nafsu amarahku minal fi'lil jamil, sing perbuatan sing apik, minal fi'lil jamil, sing perbuatan sing apik, liradhaifin ing suguhan tamu, liradhaifin ing suguhan tamu, alama yang teko apa tamu, datang apa tamu, biroksi di kepalaku, di rambutku, ghairu muhtashimin, hale ora duwe isin, wala a'addan lan ora nyiapke apa nafsu minal fi'li saking perbuatan al-jamili kang apik, iradhaifin ing suguhan tamu, alama yang
alama yang ada, datang, berdiam. Apa tamu birosi di kepalaku, ghairu muhtasimin, hale ora duwe isih. Nafsuku juga tidak menyiapkan diri dengan baik guna menyambut dan menjamu tamu yang ada di kepalaku tanpa rasa malu. Ya. Yang pertama, saudara-saudara, Imam Busiri mencela nafsunya. Kenapa? Apa yang dicela dari nafsunya? Yang dicela Imam Busiri yang pertama adalah nafsunya itu tidak mau tahu, tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau menerima peringatan dari ubah. Ya, artinya yang pertama, nafsunya itu nafsu yang cuek, tidak mau menerima peringatan. Ya. Yang kedua, yang ada dalam bait ini, penyair menganggap buruk nafsunya. Karena apa? Karena dia tidak menyiapkan dirinya dengan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik, perbuatan yang sesuai dengan syariat, perbuatan yang menambah kualitas diri. Ini namanya fi'lil jamil. Saudara-saudara, tadi pada sebelumnya Imam Busiri menyebut uban. Nah sekarang beliau menyatakan uban itu dengan sebutan, dengan istilah tamu. Nah, dan mestinya yang namanya tamu, adabnya bertamu, itu kalau yang bertamu mestinya, kalau Anda bertamu, adabmu apa? Bertamu, Anda yang menjadi tamu, adabmu apa? Kalau Anda jadi tamu, Anda mesti ngapain? Kalau Anda bertamu, jangan lama-lama. Bertamu itu sebentar, dah. Itu namanya adab. Apa sih dadi kepentingan wis mulia kok jangan dok ngono. Ya lah, nek Anda bertamu, Anda mestinya cepat pulang. Kalau sudah sama dengan kalau uban itu dianggap sebagai tamu, tandanya apa? Wong sing wis ana ubane mestine sing luwih cepet mati nih, gitu loh. Wong sing wis cepet ubane lho rotasine. Mestine sebagai tamu, uban itu tidak berlama-lama di kepala. Mestinya dia memberi tanda nek dene tamu sing cepet, ya mestine nek ana kuwi ya cepet. Orang bisik yuk ojo suwe-suwe, maksudnya nek berubah, ya. Iku wong iki wis meh cepet mati. Artinya wong wis ngono iki kudu ngrasa, ya. Ngrasa nek dekne wis tuwa. Nek wis tuwa mestine dekne mempersiapkan dirinya melakukan hal-hal yang baik. Minal fi'lil jamili. Untuk apa? Kira dhaifin, menyambut itu tadi, menyambut uban, menyambut tamu, maksudnya tamu, menyambut ajal yang akan segera datang. Mestinya, ya toh, nafsuku itu justru menyiapkan diri untuk apa? Adanya tamu, yang tamu ini tidak lama-lama. Maksudnya tamu siapa berarti? Maksudnya ajal. Karena ini sudah diberi tanda tua, mestinya
ya persiapan dengan melakukan hal-hal yang baik, karena sudah tidak lama lagi akan wafat. Ini mestinya begitu. Jadi penyair merasa malu yang kedua terhadap nafsunya, yaitu apa? Nafsunya itu tidak mempersiapkan diri menghadapi ajal kematian, saudara-saudara. Ya, melalui dua bait ini, saudara-saudara, Imam Al-Busiri mewanti-wanti kepada kita, jika kita dikuasai oleh hawa nafsu. Yang pertama, apa yang tadi? Kalau orang sudah dikuasai hawa nafsu, orang itu tidak mau tahu, tidak mau mendengar nasihat, dikasih peringatan tidak mau. Ojo tona, kayak orang ape, ojo karo kae nak, kayak beda akidah ini. Pokoknya lah karo kae gak, itu jenenge dikuasai nafsu. Bahaya nih wong sing dikuasai nafsu nomor siji, orang belum dinasihati, orangnya buta dan tuli, tidak mau melihat yang benar, tidak mau mendengar nasihat. Ini yang pertama tadi. Yang kedua yang ada di dalam bait ini, orang yang kalau sudah dikuasai nafsu, maka orang itu nggak mau melakukan sesuatu yang baik. Ya, dia justru semakin tua, semakin keladi, semakin lama semakin terjerumus. Dia tidak mau melakukan hal yang baik karena nafsu yang menguasai, nafsu amarah. Ini bahayanya kalau orang dikuasai nafsu. Yang kedua ini, Kanjeng Rasul Muhammad SAW menyebut dengan al-muhlikat. Bahayanya al-muhlikat. Muhlikat apa maksudnya? Yang menghancurkan kita. Salah satunya adalah nafsu. Kenapa? Karena orang yang sudah dikuasai nafsu, bahayanya atau akibatnya, orang itu tidak mau melakukan perbuatan yang baik. Ini peringatan yang kedua. Yang pertama tadi tidak mau mendengarkan nasihat. Yang kedua, orang itu tidak mau melakukan hal yang positif. Ini bahayanya kalau dikuasai nafsu. Lau kuntu a'lamu anni ma huwa biru limin hubil katamil lau kuntu, lamun ngerti sapa, lamun ono sapa sira iku a'lamu, ngerti sapa ini. Kalau saya tahu, seandainya saya tahu, ani ing satemene ingsun iku ma'uwaqir, tidak menghormati sapa ingsun hu ing tamu. Kalau sejak awal saya tahu saya tidak mau menghormati tamu, kata itu mongkon nutupi sapa ingsun, menyimpan, menyembunyikan sapa ingsun sirron ing rahasia. Bada yang terlihat oposir li kedua ingsun min husanging tamu bil katami, kelawan semir, kelawan disemir. Lau kuntu lamun ono sapa ingsun iku aklamu, ngerti sapa ingsun ani ing satemene ingsun iku ma'uwaqiru, orang hormati sapa ingsun hu ing tamu, katamtu, maka saya akan menyembunyikan sirron ing rahasia, bada yang tanpa apa rahasia li kedua ingsun minggu dari tamu bil katami, dengan saya semir. Kalau bahasa bebasnya, jika tahu aku belum bisa atau tidak menghormat tamu dengan baik, tamu yang dimaksud apa ini? Tamu ubah lagi. Jika saya tidak bisa hormat terhadap tamu, tentu aku akan menutupinya dengan cara saya semir rambut saya supaya tidak kelihatan uban saya.
Imam Al-Busiri ya menyadari ya bahwa dirinya tidak mengambil perhatian dari nasihat uban, tidak memberikan jamuan yang layak terhadap uban sebagai tamu dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tampaknya penyair menyadari kesalahannya, penyair menyadari kelalaiannya. Dia malah berpikir, lah yo nek ngerti ya, nek ngerti ono tamu lan aku ora iso ngurmati tamu ini tak delekke. Jangan sampai ada orang tahu saya punya tamu dan saya tidak menyambut dan menjamu tamu itu dengan baik. Sebab kalau orang punya tamu dan orang ini tidak menjamu dengan baik, terlihat orangnya pelit. Wong pelit ki ngopo? Wong pelit wong sing ora gelem nyuguh tamu. Wis nomor siji paling gampang. Paling gampang kita ngetes orang pelit apa tidak. Anda datang ke rumahnya, Anda datang nggak dikasih apa-apa, namanya pelit. Makanya ya makanya di rumahmu itu sediakan aqua, sediakan. Jadi belum apa-apa orang sudah dikasih aqua dulu, ya mau apa sekedar kasih aqua minimal. Mbak kopi mbak, nah teh mbak, nah suguhane mbak, ya. Lah ini kalau ngerti saya nggak mau nyuguh tamu ya saya nggak usah ngomong-ngomong, nggak usah tak perlihatkan. Nanti kalau orang tahu ada tamunya diemin aja, apa kata orang? Saya malu dong. Nah, jadi Imam Busiri menyadari seperti itu. Secara bait ini ya memberikan pengertian kepada kita ya tentang bagaimana kita menyikapi tamu, dalam pengertian kita menyikapi apa namanya ketua. Jadi ini awake dhewe iki wis tuwa, tambah tuwa mestine tambah manut, tambah taat, ora tambah wani, tambah lewel, tambah nentang. Sama dengan saudara-saudara. Tuwae ojo mung delok umure tok. Telo tuwa ya tambah kelase tambah kelase dadi kelas loro ya toh. Ya tambah iso dadi contone bocah sing kelas 1. Dadi tak kelas 3. Dadi iso nyontoni sing kelas 2, kelas 1 bimbing. Ora kok dadi kelas 3 malah wegah apa ugal-ugal. Tukang ngono. Kondo karo duitku dhisik. Oh. Ya Allah. Ora sing iki ono. Ya Allah. Iya. Ini ya tua jangan diartikan usia. Tua sudah kedudukannya, tua pangkatnya, tua, nggih. Anunya dalam masyarakat ya, strata sosial ya. Jadi semakin tua mestinya semakin bisa jadi contoh, bisa semakin dihormati, semakin wibawa. Di antaranya kalau orang itu tandanya adalah punya uban. Jadi uban itu sesuatu yang mestinya menjadi tanda kewibawaan. Loh, mesti ini loh ya, makanya nggak usah disemir ben. Iya. Suatu ketika Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam ya, beliau ada uban. Dia tanya, ya Rob, ini apa ini? Kok rambut saya yang putih? Allah jawab, hadza waqar. Oh, itu apa? Oh, itu adalah tanda kewibawaan. Gusti Allah ngendikan uban itu waqar. Waqar itu apa? Tanda kewibawaan, tanda kehormatan. Tambah ono putih berarti tambah terhormat, tambah wibawa. Jadi Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian, yo nek ngoten Gusti, zidni waqar. Mula ditambahi ubane putih kabeh. Nabi Ibrahim alaihissalam.
Kalau Kanjeng Rasul Muhammad SAW menyebut uban itu sebagai cahaya, ya, uban itu adalah cahaya. Kanjeng Nabi ngendikan, asyaibu nuri, uban itu adalah cahayaku. Jadi Kanjeng Nabi menyebut uban adalah cahaya. Memberi pengertian apa sih? Memberi pengertian ini peringatan yang baik. Dan kalau ini peringatan yang baik, mestinya tidak perlu ditutup-tutupi gitu loh. Ini kok masih banyak orang yang supaya kelihatan gagah, kuali. Kalau mau gagah, ketok terhormat, ketok wibawa, justru dideloke banyak putihnya. Semakin wibawa gitu. Ini makanya tahu. Iya, ini yang sering banyak keliru loh, nak. Ya. Kenapa? Kalau dengan dia berubah, itu akan mengingatkan dia terus. Ngopo gue ngopo, wis tuwa. Ini oh ya, dua. Karo pengenan delok banmu kanmu, aja koyo cano wis tuwa. Ini kan dia tak bisa. Ya. Jadi secara tiga bait ini memberikan pengertian kepada kita bagaimana Imam Busiri memberi peringatan kepada kita bahayanya hawa nafsu, agar kita menjadi orang jangan sampai kita ini dikuasai hawa nafsu. Karena nafsu itu sesuatu yang internal ada dalam diri kita, ya. Dan pergulatannya itu terus menerus. Supaya Anda punya pilihan, punya ikhtiar, diarahkan mendapatkan nafsu-nafsu yang baik, nafsu yang mutmainnah. Maka sampean dipondokkan di sini. Supaya apa? Sampean mendapatkan teman-teman yang baik, mendapatkan bacaan-bacaan yang baik, mendapatkan guru-guru yang baik, mendapatkan lingkungan-lingkungan yang baik. Ini sebab kalau kita ini di luar, ada dalam lingkungan-lingkungan yang kita belum kuat menahan diri kita dari nafsu, dan justru akibatnya kita dikuasai oleh nafsu, ini bahaya. Ini. Jadi secara bersyukurlah ya, Anda ada di sini dan Anda di lingkungan yang baik. Anda bersama teman-teman yang baik. Yang semoga dengan itu ya kita semua diarahkan nafsu kita ini menghindar dari ammarah bisu menjadi nafsu yang mutmainnah, nafsu yang baik. Ini tentu karena itu tadi ada teman, ada guru, ada bacaan, ada lingkungan, sehingga kita apa-apa itu diingatkan. Ini saya kira secara pentingnya kita hati-hati ya, kita waspada terhadap ajakan nafsu yang ada dalam diri kita. Insya Allah besok kita lanjutkan bagaimana kita mengupayakan menahan diri dari hawa nafsu kita. Insya Allah besok kita lanjutkan. Naftatim bilhamdulillah.